ibadah kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan kepadamu. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, karena Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia
hati kita pagi hari ini. Tuhan yang memiliki setiap keberadaan kita pagi hari ini. Biar campur tangan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Ini hatiku menyembahmu, tuluskan aku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Mari bersama katakan, ini hatiku menyembahmu, tuluskan aku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tuliskan aku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tuluskan aku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa dahulu untuk minta hikmat daripada Tuhan menerangi akan setiap firman yang akan kita dengar dan kita pelajari hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami diberikan kesempatan untuk kami bisa mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, bahkan yang akan menerangi jalan hidup kami ya Bapa. Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu melalui Roh Kudus yang akan memberkati kami semua. Sehingga bukan oleh karena kepandaian kami, bukan oleh karena kehebatan kami bisa mengertikan setiap perkataan-Mu, tetapi oleh karena hikmat daripada Engkau Tuhan, yang akan memberkati kami semua, dan dimanapun saudara kami yang berada Tuhan, baik di rumah mereka masing-masing. Mari ya Tuhan, melalui acara ibadah online ini, Allah memberkati, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib akan mengubahkan keadaan mereka saat mereka menerima dan menyerahkan hidupnya melalui firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi senang berjumpa kembali kepada Bapak Ibu dimanapun saudara berada, tetap melalui online streaming ya, kita beribadah dan saat hari ini kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan yang berjudul Tuhan adalah sumber kehidupan, ini merupakan sesuatu yang pasti. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita memiliki kehidupan. Mungkin orang yang belum percaya, dia berkata dia hidup. Betul, saudara. Ya, tubuhnya hidup tetapi rohnya mati, saudara. Saat hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari ayat Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan di sini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, sekali lagi Amsal 1 ayat ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menolak akan menghina, maksudnya akan hikmat dan didikan. Saudara, dunia ini memang selalu diukur oleh karena kepandaian seseorang, saudara ya. Teknologi yang begitu semakin hari semakin canggih, bahkan saudara, kalau saudara juga dulu ketika saya masih kecil, saudara, komputer masih langka. Ya, masih susah sekali ya. Belum ada Pentium, belum ada yang AMD, saudara. Masih susah sekali. Tetapi zaman sekarang komputer sudah banyak, bahkan begitu luar biasa, saudara. Semakin tahun semakin ada perubahan, semakin kehebatan dan sebagainya. Ya, memang betul, saudara. Manusia itu memandang dari kepandaian, saudara. Oleh karenanya dikatakan, seringkali orang berkata begini, pandai adalah sekuler, saudara. Bodoh itu adalah berhikmat. Ya, jadi seringkali digambarkan bahwa dunia itu adalah sekuler, saudara. Tetapi gereja itu adalah hikmat. Tetapi yang salah adalah pengertiannya, bahwa karena sekuler maka ada kepandaian yang dimiliki oleh dunia. Tetapi gereja, anak-anak Tuhan, memiliki hikmat tetapi bodoh, saudara. Nah, kita belajar saat hari ini untuk kita bisa melihat akan sisi daripada sumber kehidupan itu yang dunia lihat dan Tuhan pandang, saudara. Apa yang menjadi perbedaan, saudara? Ya, kepandaian kita, saudara, bisa kita dapat di bangku sekolah. Tetapi hikmat itu hanya bisa didapat melalui Tuhan. Kita tidak bisa mendapatkan hikmat dari bangku sekolah, tetapi kita hanya bisa mendapat dari kepandaian. Saudara, hikmat yang daripada Tuhan itu bukan hanya mencakup hikmat, tetapi kepandaian juga, saudara. Ya, maka saya percaya kalau orang takut akan Tuhan, ini adalah permulaan pengetahuan
Amsal mengatakan, ya. Bahkan dikatakan bukan hanya pengetahuan tetapi ada hikmat yang kita dapatkan melalui firman Tuhan. Ya. Saudara, saya akan membagikan pada saudara paling tidak ada 4 orang yang pandai, saudara, yang hebat, saudara, ya, dan memiliki kepandaian yang luar biasa di dunia ini, saudara, dan mendapat penghormatan. Salah satunya yang pertama yaitu namanya Sir Isaac Newton, ya. Dia adalah penemu daripada gravitasi bumi, ya. Dia adalah ahli fisika, saudara, sehingga seorang matematika dan juga yang ahli astronomi, saudara, filsuf alam, saudara, Sir Isaac Newton ini, saudara, dia memiliki kehebatan yang lebih daripada manusia rata-rata, saudara. Ya, nah, tetapi dia juga pun, saudara, memberikan banyak komentar mengenai Alkitab. Kalau saudara nanti cek, saudara, ya, Isaac Newton ini akan mengakui keberadaan ilahi yang luar biasa, memberkati akan hidupnya dan dunia ini sebenarnya, saudara. Ya, dan yang kedua, saudara, ada yang bernama yaitu Blaise Pascal. Blaise Pascal ini adalah ahli matematika juga, dan dia juga pun ahli fisika, filsafat, saudara, sastra, ya, orang yang berkebangsaan kelahiran Prancis, saudara, di tahun kalau nggak salah 1623, saudara, ya. Dikatakan bahwa Blaise Pascal ini, saudara, dia adalah seorang yang pandai, tetapi dia mengatakan, saudara, ya, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, saudara. Ya, artinya, saudara, bahwa di dalam tubuh manusia itu, dalam hati manusia itu ada rongga yang diisi oleh hikmat daripada hanya satu, yaitu melalui ciptaannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mengakui bahwa sesungguhnya melalui kehidupan Tuhan Yesus ada pengetahuan yang manusia bisa dapatkan tanpa dimanapun juga kita bisa dapatkan, hanya melalui Kristus. Selesai, ya. Yang ketiga, ada seorang Dr. Yohanes Surya, orang Indonesia. Selesai. Dia adalah seorang ahli matematika. Dia juga seorang ahli fisika, selesai. Orang yang pandai, selesai. Tapi punya beban yang luar biasa, khususnya bagi orang-orang di Papua, yaitu daerah Irian Jaya, saudara. Ya, karena dia tahu orang-orang Papua tertinggal sekali. Ya, memang orang yang daerah Papua karena tertinggal pendidikannya, seringkali saya mempunyai teman, saudara. Ya, ketika saya sama-sama SMA, kita pendidikan, saudara, dan boleh dikatakan dia agak terbelakang. Bukan disalahkan karena orangnya, tetapi karena latar belakang daripada asalnya desanya, saudara, karena kurangnya sekolahan, kurangnya pendidikan, gizi, dan sebagainya, menyebabkan orang itu agak terbelakang dibandingkan student yang lainnya SMA, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan ketika saya SMA kelas 1, ya, dia kalau matematika 10 tambah 7 aja mesti hitung sama tangan, saudara. Ya, kita tahu 10 tambah 7, 17. Ya, karena kita melalui pikirannya. Tapi oleh karenanya, saudara, Dr. Yohanes Surya ini mempunyai beban yang luar biasa kepada masyarakat di Papua. Ya, dia memiliki statement, saudara, ketika ada di media massa, saudara. Dia berkata, kerinduan saya adalah melatih anak-anak Papua sampai suatu kali anak Papua yang memakai koteka bisa menjadi juara Olimpiade matematika atau fisika dunia, saudara. Ini ada satu tujuan yang luar biasa dari pendidikan orang-orang Papua yang terbelakang. Bahkan dia memiliki satu angan-angan untuk menjadi seorang juara dunia. Dan Dr. Surya ini, saudara, ya, Yohanes Surya ini, saudara, dia melatih anak-anak. Ya, dia tahu, saudara, bahwa filsafatnya yang dia pegang tidak ada yang bodoh, ya, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah dibutuhkan pelatihan yang keras untuk menjadi seorang yang pandai. Selesai, ya. Sekali lagi dia katakan tidak ada anak yang bodoh.
Akan tetapi yang dibutuhkan adalah pelatihan yang keras untuk menjadi anak yang pandai. Saudara, dia melatih anak-anak Papua bukan lagi dengan kalkulator, saudara, tapi dengan perhitungan matematika, saudara. Dan satu kali, ya, Dr. Yohanes Surya mengirim anak-anaknya ke Olimpiade daripada matematika juara dunia, saudara. Dan beberapa kali studennya, artinya pelajarnya, menjadi juara nomor 1, saudara. Puji Tuhan, kita bangga memiliki orang Indonesia yang punya beban yang luar biasa untuk mendidik rakyat Indonesia yang tadi terbelakang menjadi seorang yang juara matematika atau juara fisika, saudara. Ya. Yang ketiga, saudara, ada seorang yang bernama James Irwin, saudara, ya. James Irwin ini, saudara, adalah seorang astronot, saudara, di Apollo 15. Saudara. Berhasil mendarat di bulan, saudara, di tahun 1991. James Irwin ini, saudara, sebelum dia pergi dengan Apollo yang ke-15, ada Apollo yang ke-11, di mana dikatakan Apollo 11 ini Neil Armstrong bersama dengan Buzz Aldrin, saudara. Dia adalah orang yang pertama mendarat di bulan, saudara. Ya, berjalan di atas di bulan, saudara, ya, di tahun 1969, saudara. Tetapi, saudara, James Irwin ini, saudara, dia juga berhasil pergi ke bulan dan berjalan di atas bulan sampai kembali lagi ke bumi dan dijemput oleh sorak-sorai rakyat. Banyak sekali bangga, saudara, dan banyak wartawan menginterview dia. Ada seorang wartawan, saudara, menyanjung dia, bahkan mengatakan statementnya, saudara. Dia mengatakan, ya, statementnya dikatakan begini, saudara, bahwa tidak ada yang lebih, apakah ada yang lebih hebat, dikatakan, dari seorang manusia yang bisa berjalan-jalan di bulan, ya. James Irwin tersenyum dan dia menjawab, dia katakan begini, ya, memang ada yang lebih hebat daripada itu. Mereka bertanya-tanya, apa itu yang lebih hebat? Ya, ada seorang anak manusia, yaitu anak Allah, Yesus namanya, dari surga bisa berjalan di atas bumi ini. Saudara, ya, itu lebih hebat lagi, ya. Karena apa? Dia ingin menemui manusia yang memiliki dosa untuk bisa memperoleh keselamatan yang dia berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, saudara. Nah, oleh karenanya, saudara, dunia seringkali memikirkan soal kepandaian, ya. Dunia ini banyak sekali kepandaian, saudara, ya. Maka saya tahu di dalam sekolah juga pun ada yang disebutnya pendidikan yang paling susah itu adalah mafia. Matematika, fisika, dan kimia, saudara, ya. Karena itu ada yang paling sulit, saudara. Tetapi sebenarnya, saudara, ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, saudara, ada 5 ilmu pengetahuan di dunia ini yang boleh dikatakan tingkatannya paling tinggi adalah ilmu teologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Karena sulit untuk mengerti, saudara. Ya, kita percaya bahwa untuk mengerti akan Allah itu sendiri membutuhkan hikmat yang luar biasa, bukan hanya karena kepandaian, tetapi oleh hikmat daripada Allah, sehingga manusia bisa mengenal siapa Allahnya. Ya, yang kedua adalah ilmu dikatakan tentang manusia, yang disebut adalah psikologi. Ya, mengerti akan keadaan manusia. Ya, maka saat ilmu psikologi ini mempelajari bagaimana orang memiliki kejiwaan, saudara. Seringkali manusia memakai topeng. Apa itu memakai topeng? Memakai suatu penghalang di dalam tubuhnya. Mukanya tersenyum tetapi hati menangis, saudara. Ya. Yang ketiga yaitu ilmu tentang hewan atau biologi fauna, saudara. Ya, tentang binatang-binatang. Sulit juga, saudara. Ya. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan tentang biologi flora atau tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah tentang fisika, kimia, yaitu tentang benda-benda, saudara. Ada 5 ilmu pengetahuan yang sulit untuk dipelajarin, ya. Tetapi, saudara, dunia ini membalikan, saudara, ya. Membalikan, bukannya yang pertama adalah tentang teologi, tentang ketuhanan,
Tetapi yang pertama di dunia ini, bukankah orang sedang memikirkan selalu tentang benda, teknologi, tentang keduniaan dan sebagainya, nomor satu. Ya, yang kedua dikatakan tentang flora, tentang biologi hewan, saudara, dan yang keempat tentang manusia dan tentang Tuhan. Kalau saudara punya anak, saudara, saya percaya kalau anak saudara bilang sama ibunya, "Mama, saya mau menjadi pendeta," saudara, ya, pasti ibu dan bapaknya bilang, "Jangan dulu, nak, ya. Kalau jadi pendeta sekolah teologi itu paling terakhir. Kalau nggak kepilih, ya sudah pilih yang lain." Nah, anaknya bilang, "Gimana kalau sekolah psikologi?" Sekolah juga jangan. Kenapa? Sulit untuk cari kerjaan nanti, ya, ujung-ujungnya menjadi HR dan sebagainya, saudara, ya. Tapi yang kalau anaknya ini yang paling terakhir seharusnya adalah yang paling kecil, saudara, ilmu pengetahuan tentang benda-benda dan sebagainya, saudara, dikatakan bagus. Kenapa? Karena kerjaannya, gajinya besar, saudara, ya. Dunia melihatnya terbalik, saudara. Oleh karenanya, saudara, Matius 4 ayat 4 berkata begini, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara tahu bahwa apa yang Tuhan firmankan melalui Alkitab yang saudara baca setiap hari, saudara, itu akan memberikan kepada manusia kehidupan, bukan karena kita hanya makan dan minum, saudara. Betul, untuk tubuh jasmani kita membutuhkan roti, tetapi Tuhan bilang tidak cukup dengan makanan daripada roti dan air yang kita minum untuk tubuh ini. Kita membutuhkan, saudara, ya, yaitu yang namanya firman Tuhan. Oleh karenanya, saudara, mari kita belajar bagaimana kita membutuhkan Tuhan, ya, sehingga hikmat daripada Tuhan menghasilkan sesuatu kehidupan buat manusia di muka bumi ini, buat saudara dan buat saya juga, ya. Saya mengambil satu sampel contoh, saudara, di dalam kitab Yohanes 4, ya, ayat yang keempat sampai ayat yang ke 19, ya. Cukup panjang, tetapi saya berusaha untuk berkhotbah satu persatu menjelaskan ayat demi ayat, saudara, ya. Penting sekali untuk kita belajar bagaimana melihat seorang wanita Samaria. Ingat, wanita Samaria adalah wanita bukan golongan orang Israel yang tidak dihitung untuk menerima keselamatan, ya. Orang Samaria adalah orang yang dianggapnya tidak percaya. Tetapi belajar dengan seorang yang Samaria ini, saudara, ya. Saya akan bacakan satu persatu. Yohanes 4 ayat yang keempat. Berkata begini, saudara. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya,
ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergi, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat yang ke-18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat yang terakhir 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kita belajar, saudara, dari seorang perempuan Samaria ketika berinteraksi dengan Yesus di sebuah sumur, saudara. Ya, saudara, satu persatu kita melihat ayatnya, yaitu ketika saudara melihat dari ayat yang ke-9, dikatakan begini, saudara, maka kata perempuan itu, Samaria itu kepadanya, masakan engkau, ya, seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Garis buka, saudara, sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, orang Yahudi sangat menjauhi orang Samaria karena dianggapnya adalah orang kelas nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Tetapi wanita ini ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak merasa rendah diri, saudara. Dia berusaha untuk datang dan bercakap-cakap kepada Yesus. Yang kita pelajari, yang pertama dari orang perempuan Samaria ini. Ayat yang ke-9, pada waktu perempuan itu pertama kali bertemu dengan Yesus, dia menganggap Yesus itu sebagai orang asing. Nah, dalam kehidupan, seringkali kita menerima Tuhan Yesus sampai tahap yang di mana? Tahap pertama, kalau engkau menganggap Yesus sebagai orang asing, engkau menempatkan Kristus di luar daripada hidupmu. Tuhan tidak mengontrol akan hidupmu. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara rencanakan dalam hati dan pikiran saudara, itulah yang saudara jalankan. Ya, orang yang belum percaya kepada Yesus selalu menempatkan Yesus itu di luar daripada hidupnya. Ya, hidupnya aku dan aku dan aku. Ya, artinya egoisnya terus berjalan. Kalau orang ini marah, dia tetap marah, saudara. Orang ini dalam keadaan bahagia, yang menyenangkan, dia menyenangkan, saudara. Ya, tapi cepat berubah dan sebagainya. Kenapa? Karena hidupnya dikontrol oleh dia sendiri. Tidak ada kuasa ilahi yang ada di dalam dia yang menjagai, bahkan mengontrol akan hati dan pikirannya. Jadi keadaan akan menentukan sikap dan tindakan dia, saudara. Ya, ini adalah sebagai orang asing. Perempuan ini pertama ketika bertemu dengan Yesus, dia menganggap Yesus itu adalah orang asing, betul, saudara. Karena dia tidak pernah berjumpa, saudara. Ya. Yang kedua, dikatakan, saudara, perempuan ini bertanya, ya, bertanya, saudara, apakah Tuhan Yesus itu lebih besar dari bapa kami Yakub, saudara? Saudara tahu, orang yang tidak percaya ini mengerti bahwa Yakub adalah bapa leluhur daripadanya. Ini bagus sekali, ayat 11 sampai 12. Juga selanjutnya kalau saudara lihat daripada ayat yang ke-15 dikatakan, berikanlah aku air itu, saudara. Wanita ini dengan mudahnya dia percaya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, barang siapa minum dari sumur ini, dia akan haus lagi. Tetapi kepada barang siapa yang
menerima air daripada aku, itu adalah air hidup. Dia tidak akan pernah haus lagi. Ya, ini berbicara, saudara. Yang kedua ini adalah dikatakan bahwa perempuan ini mulai menganggap Yesus itu adalah bagian keluarga dari hidupnya. Ya, saudara, kerohanian seseorang, kehidupan seseorang, yang pertama, dia menempatkan Yesus di luar daripada hidupnya. Yang kedua, dia menempatkan Yesus mulai membuka hati dan pikirannya, membuka akan pintu buat Yesus masuk di dalam hidupnya, menjadi juru selamat, menempati hidupnya, mengontrol akan hidup kita. Dan orang yang sudah percaya kepada Yesus ini, Yesus mulai bertakhta dalam hidupnya, menjadi sahabat bagi hidup kita. Apa yang terjadi? Orang Samaria ini sudah menempatkan Yesus menjadi bagian dalam hidupnya. Ya. Maka kalau orang yang mencari Yesus, Yesus juga pun pasti mau menemukannya. Saya percaya, seorang yang ingin sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan menemukan orang tersebut. Ya. Tetapi saudara belajar dari pengalaman hidup ini, seperti Sakeus, Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Artinya sangat dibenci oleh orang Israel. Karena dia memihak oleh orang Roma untuk mengambil pajak kepada orang Israel dan diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Jadi dia bekerja buat penjajah. Ya. Bukan hanya penjajah, dia mengambil pajak, tapi seringkali melakukan kecurangan. Nah, satu kali Sakeus tahu nama Yesus. Yesus sedang melakukan kuasa miracle-nya, mujizatnya luar biasa. Yesus menjadi orang yang terkenal saat itu. Sehingga Sakeus tahu, ya, ada seorang yang sering melakukan mujizat dan berjalan di dekat dia. Dan dia berusaha untuk menemui Yesus, saudara. Dan saya tahu, ketika dia mau menemui Yesus, saudara, karena badannya pendek, saudara, maka orang lain lebih gampang untuk melihat Tuhan Yesus, dia dipinggirkan. Bukankah kalau kita mencari Tuhan Yesus itu, mencari Tuhan itu sangat sulit, saudara? Ya, kenapa? Ketika Sakeus ingin mencari, dia naik ke atas pohon ara dan dia pengen melihat siapakah Yesus itu. Sampai Yesus melihat kepada Sakeus dan Tuhan Yesus bilang, Sakeus turun. Malam ini juga aku ingin menumpang di rumahmu dan makan bersama, saudara. Ya, kalau kita, saudara, memang cari Tuhan itu nggak gampang, saudara. Ya, kalau kita mau pergi ke restoran, jalan lancar, saudara. Kalau pergi ke mall, lebih lancar lagi, saudara. Ya. Semua serba lancar. Tapi kalau cari Tuhan, selalu ada halangan rintangan, saudara. Bukankah anak Tuhan seringkali sudah percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak berusaha untuk mencari Tuhan? Ya, karena halangan rintangan iblis yang seringkali menghalangi kehidupan kita untuk dekat kepada Tuhan, itulah yang iblis mauin supaya kita ada gap, ada jarak antara Tuhan dengan hidup kita. Jangan biarkan ini, saudara. Ya, tapi saya percaya setiap kali kita mencari Tuhan dengan hati kerinduan, Tuhan pasti mau menemukannya. Ya, sebabnya Yeremia 29 ayat yang ke-13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, ya, kamu akan menemukan aku. Ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yesus berjanji, saudara. Ya, mari, saudara. Oleh karenanya, saat hari ini, ya, saya percaya kita belajar untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, saudara, ada seorang bapak bersaksi begini, Pak, kalau saya mau ke gereja hari Minggu, susahnya luar biasa. Kenapa? Setiap hari Sabtu ada aja halangan rintangan. Saya seringkali ribut dengan istri, ya. Saya ribut dengan anak. Kalau nggak ribut ya di pekerjaan dan sebagainya. Jadi hari Minggu saya nggak enak, nggak ada sukacita hati ini mau ke gereja karena memikirkan persoalan demi persoalan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar pada waktu Yesus berkata, panggillah suamimu, dan tahu tentang kehidupan perempuan ini, sehingga perempuan ini berkata, Yesus adalah seorang nabi. Ayat yang ke-16 sampai 19, saudara. Saudara, ada dua pernyataan Allah kepada kita manusia. Yang pertama adalah pernyataan umum, ya, ialah pernyataan Allah kepada manusia
sehingga manusia menyadari adanya oknum ilahi. Pernyataan umum ini disampaikan lewat fenomena yang terjadi di sekitar kita, yaitu melalui alam ciptaan, ya, langit, bumi, bintang dan sebagainya, sehingga manusia tahu siapa penciptanya, saudara. Ya, ada seorang ilahi, tetapi dia tidak kenal, ya, secara khusus. Ya, maka dikatakan ini adalah pernyataan umum. Yang kedua adalah pernyataan khusus. Adalah Allah yang menyatakan dirinya secara khusus untuk dikenal dan dipercayai melalui, saudara, Alkitab. Yang paling utama adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Allah menjadi manusia. Saudara, kalau lihat di Yohanes 1 ayat ke-1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, saudara. Dan Yohanes 1 ayat ke-14 juga berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahkan dikatakan Ibrani 1 ayat yang ke-1 sampai ke-3 berkata begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, ya, dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak, ya, menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan yang menopang segala yang ada di dalam firman-Nya penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yang terakhir, keempat, setelah perempuan itu pergi ke kota, ya, dia balik, saudara, dan dia berkata kepada orang banyak bahwa Mesias adalah Yesus. Saudara, saya percaya orang yang sudah dijamah Tuhan, ya, dia menempatkan Tuhan di dalam hidupnya, bukan hanya menempatkan hanya Tuhan di dalam hidupnya, tapi juga dia menjadi bertakhta di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yaitu perempuan ini bertemu dengan Yesus dan mengubahkan hidupnya, memberikan penginjilan, bersaksi untuk banyak orang, saudara. Saya akan menutup dengan ilustrasi, saudara. Ada seorang pendeta diundang berkhotbah, saudara. Ini kesaksian hidup di Belanda, ya, saudara. Ada seorang pendeta, dia diundang untuk berkhotbah di suatu tempat dari kotanya. Dia harus memakai kereta kurang lebih sekitar 2 jam, saudara. Dan pada saat dia perjalanan, Tuhan memberikan kepada dia dalam perjalanan sebelum berkhotbah, dia bilang, ada berapa uang di kantongmu, berikan di dalam persembahan. Itu suara cuma 2-3 detik, saudara. Dia dengar di dalam hatinya. Dia berpikir Tuhan memberikan kepadanya satu instruksi. Dia sebagai hamba Tuhan, dia taat. Dia mau memberikan. Ada berapa? Kalau nggak salah ada 100 euro dollar, saudara. Ya, dia berikan saat kolektor dijalankan, dia masukkan. Dia berpikir, saudara, pulang dia harus naik kereta. Dia tidak punya uang. Tapi karena dia berpikir dengan akalnya, dia sesudah khotbah biasanya dia pasti mendapatkan persembahan kasih. Dan betul, sesudah pulang selesai jabatan tangan, gembala sidang di situ memberikan salam dan memberikan sebuah amplop, Pak, terima, ini persembahan dari gereja, ya, tidak banyak, terimalah dan sebagai persembahan kasih. Hamba Tuhan ini terima, saudara. Pada saat dia menerima, hamba Tuhan Yesus berkata di dalam Roh Kudus berbicara kepada dia di dalam hatinya, berikan itu, kembalikan kepada gereja yang kamu terima ini. Nah, dia berpikir, saudara, kalau dia kasih, bagaimana dia harus pulangnya, saudara? Ya, tapi Roh Kudus berkata 2 kali kepada dia, berikan kembali, ya, saudara. Dia bilang begini, Pak, amplop ini saya kembalikan lagi, karena saya tahu gereja ini membutuhkan untuk pembangunan gedung. Apa yang terjadi? Gembala ini mengambil.
Dan dia mulai berpikir bagaimana untuk dia bisa kembali ke kotanya. Ketika dia memiliki uang hanya kalau nggak salah berapa euro dolar aja untuk membeli sebuah tiket sampai di pertengahan jalan daripada kota antara dia dengan tempat di mana dia berkhotbah, saudara. Dia beli tiket, saudara, dan sampai di tengah jalan, pertengahan jalan itu dia harus keluar karena tiketnya tidak cukup untuk melanjutkan sampai di kota di mana dia tinggal, saudara. Ketika dia di stasiun, dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa kembali lagi ke kota asalnya, saudara. Dia duduk, saudara, itu jam 10 malam. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dia bernyanyi, dia berdoa, saudara. Dia duduk di bangku di dalam stasiun itu. Mudah-mudahan dia berpikir ada orang yang dia kenal. Oh, Bapak Pendeta mau kemana? Oh, saya mau pulang. Ya sudah dikasih persembahan. Tapi ternyata tidak ada orang yang dia kenal. Dia bingung, saudara. Sampai akhirnya kereta yang terakhir jam 12 itu harus dia naik atau dia tidak akan bisa sampai. Dan apa yang terjadi? Sampai jam 12 tidak ada pertolongan Tuhan, saudara. Dan dia bingung apa yang terjadi. Dia bingung, dia duduk, dia diam saja sejenak. Tapi Tuhan cuma bilang gini, doa buat kota di mana kamu sedang tinggal ini, saudara. Dia berdoa, saudara. Dan dia tahu jam 4 pagi baru kereta yang pertama harus ada, saudara. Saudara, dia berdoa, saudara. Dia berdoa, akhirnya dia udah berdoa, udah capek, saudara. Dia sudah ngantuk, saudara. Jam 1 malam, saudara, di stasiun kereta itu. Ketika dia sudah mulai merasa tidak ada daya, dia mulai nundukkan ke bawah karena sambil duduk dia melihat, dilihat ada $100 euro dekat kakinya. Dia ambil cepat-cepat uang tersebut dan dia bilang, dari mana kamu? Saya tadi ngelihat ke bawah nggak pernah kelihatan. Mungkin Tuhan mengirim uang tersebut buat dia, hamba Tuhan ini. Akhirnya hamba Tuhan ini pulang jam 4 pagi, naik kereta ke kotanya. Apa yang terjadi? Tuhan membukakan gereja bagi dia di kota tersebut. Ternyata Tuhan punya rencana untuk mendoakan gereja yang akan dimulai ketika 1 tahun kemudian dia membuka di tempat itu, saudara. Puji nama Tuhan, kita belajar saat hari ini. Menyerahkan total hidup kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Kiranya Tuhan memberkati dan meneguhkan akan firman-Nya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hamba percaya apa yang kami sudah dengar, Engkau pasti menggenapi perkataan firman-Mu. Berkati setiap telinga hati yang sudah membuka bagi Engkau, ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan saat hari ini. Engkau memiliki suatu rencana yang besar untuk menggenapi firman-Mu bagi setiap kami yang percaya. Tuhan, jadikan kami bukan hanya menempatkan Engkau di luar daripada hidup kami, tetapi kami mulai mengundang kepada-Mu masuk di dalam hidup kami menjadi juru selamat. Bahkan kami mempersilakan Engkau mengontrol akan hidup kami, menjadi kepala yang akan menuntun langkah hidup kami. Bahkan jadikan Tuhan kami menjadi saksi-Mu di mana kami berada. Karena kami akan mengeluarkan sumber air kehidupan yang kami dapatkan daripada-Mu, ya Tuhan. Itu akan memberkati kanan, kiri, depan, belakang kami. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Biar kiranya kasih kemurahan-Mu memberkati setiap orang saat hari ini. Mari saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, angkat tangan saudara dan terimalah berkat daripada Dia. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai saat hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku.
hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.